Dalam peternakan Maju, mandiri, modern. Luar biasa. Sudah. Mantap. Ngaret terus mas. Ngaret. Pak, saya lihat ada juga kandang di sebelah sana, itu apa punya Bapak juga nggak, Pak? Mana? Ada di sebelah sana, Pak. Nggak ada, kandang saya cuma ini aja. Semua ini Govera. Bapak lihat tanahnya Vera. gersang kan? Tapi Tapi di tumbuh bawahnya dengan ada bagus. kohe 2 genggam. luar biasa. Waktu kita tanam, kita gali 2 kali ukuran polybag. Polybagnya dilepas, kasih kohe 2 genggam, baru taruh itu semayan Indigo Vera. Luar biasa. Setelah itu dia akan tumbuh seperti ini tanpa saya pupuk lagi. Mantap. Ini bisa jadi contoh nih buat teman-teman semuanya. Ya, Tentunya di tanah seperti ini tidak ada yang tidak mungkin apabila kita memang mau mengolahnya dengan baik ataupun bagus. ini gang ya. Luar biasa. Di gang ini semua pisang. Ada gangnya tuh di antara Ya, rumput. sengaja kita bikin sap tidak ditanamin apa-apa. Yang ada cuma pisang, yang ada cuma Indigo Vera, yang ada cuma nangka di sela-selanya. Nanti 6 bulan lagi panen pisang, makan buah pisang, daunnya kasih makan ternak. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita akan panen nangka. Nangka. Karena di sela-selanya ada Indigo Vera, ada nangka juga. Sepanjang ini. Ini pisang apa nih, Pak? Nggak tahu pisang gepok kah atau pisang sawah. Pokoknya Pisang kepok, Bukan pisang sanggar kan nih, Pak? pisang sanggar. Nah, ada teman-teman dari KTNA katanya, Pak, kami belum pernah nanam pisang bisa berbuah di gunung. Iya. Nah, saya tertantang. Kita buktikan. Tapi ini berbuah sudah apa terlihat enggak. nih, Pak. Hah? Ini sudah mulai kayak hamil ini, Pak. Kita perhatikan Iya. nanti berbuah apa tidak. Ya kan? Pasti berbuah, Pak. Ngidam ya. Karena di bawahnya ada kohe, ada rapen. Iya. Nah, kita Pernah buktikan. sih dengar juga seperti itu tanaman pisang sanggar Juga, cuma nggak subur. dikala Pak sama ini. Nah, tapi memang yang saya utamakan Indigo Vera. Tujuan utamanya. Ya. 1 hektar Indigo Vera seluas rapi lah itu, rapi. Kayak kebun kopi ya. Bagus sekali, Pak. Nah, ini ditata bagus-bagus. Bagus Jarak. sekali ya di foto dari sini ya. Ini subur sekali kelihatan. Pak, kalau ini sudah umur berapa bulan ini, Pak, kalau untuk Ini rumput sudah pacong ini? 35 harian. 35 Sudah harian waktunya berarti untuk 1 dipanen. bulan 5 hari ya, Pak ya. Ah, jadi antara 30 sampai 45 hari itu batas yang paling baik untuk dipanen. Nah, Bapak rasakan tinjakan ini semua rapen. Oh Nanti iya. jadi pupuk. Rampen Ya, ini bahasa di saya juga Iya, rampen ini, sisa-sisa Pak. pakan. Heeh. Nah, ini semua sudah bisa dipanen. Luar biasa ini Ya. mengingat saya waktu ngarit Bapak strom. lihat kesuburannya bagaimana di tanah gunung. Luar biasa. Tapi Pak. karena pemupukannya bagus, ya hasilnya seperti ini. Luar biasa. Ini 1 meter persegi dapat 25 kilo, ya. Luar biasa memang. Dan selalu untuk dipanen selanjutnya. Inilah Indigo Vera yang kita tanam, kita panen. Ini ditanam 6 bulan yang lalu, sudah dipanen dalam 2-3 hari yang lalu. Sekarang kita tinggal nunggu 2 bulan lagi untuk dipanen ulang, ya. Cara pangkasnya seperti ini. Panen. Tiap 2 bulan panen, tiap 2 bulan panen. Maka kalau kita petani peternak punya lahan 1,5 hektar ditanami ini akan menjadi sumber pakan konsentrat, green konsentrat. Wow. Kita tidak perlu lagi beli konsentrat, bahkan bisa mengurangi makan dari ampas tahu. Cukup ini karena proteinnya 30%, ya. Cukup pacong sama ini. Perbandingannya 50% pacong, 50% ini, atau 60% pacong, 40% ini. Sudah ideal untuk Jadi ternak. memang habis selesai panen, Pak ya. Iya, ini habis baru dipanen. Nah, nanti kita lihat yang sudah siap dipanen 2 bulan yang lalu. Jadi kita mulai dari sana sampai 2 bulan habis, balik lagi ke sana. Jadi enggak ada habis-habisnya. Enggak ada habisnya. pelihara di kawasan Tanjung Buka mungkin kelaparan ya. Betul. 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 Mulai Dan sekarang kita berubah, tanam rumput dulu. betul harus Semoga harus petani juga kita menyiapkan. akan mengubah pola pikirnya, rumput dulu. Rumput dulu, pakan dulu, baru pikir kambing. Betul sekali, Pak. Betul. Cuma untuk jaga Pikirnya per tahun. tanggal 11 kemarin Ini apa, Pak, tadi Pak bilangnya, Pak?
spesifikasi saya gimana ngomongnya Pak? 21 ton per hektar per tahun, Mbak. Gambar asli, tidak dari Google. Luar biasa. Nah ini adalah tanamannya teman-teman ya. Ini Coba. Bulungan Mandiri Farm mendukung program pemerintah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara untuk mewujudkan kedaulatan pangan di sektor peternakan Peternakan kambing, di daging. Ya, Luar biasa. maka hari-hari yang lalu Bapak Gubernur Ninjau bahkan merekomendasikan untuk dikunjungi Bapak Menteri. Pak Wakil Gubernur sudah 3 kali. Pak Bupati sudah tidak terhitung berapa kali. Sejak lahan ini mulai digarap, beliau sudah datang. Luar biasa. Dan Pak Wakil Bupati juga sudah 2-3 kali ke sini. Dan ini orang yang pertama dari kelompok KTNA yang datang ke sini. Ya, setelah itu berurutan sampai hari ini sudah ratusan kelompok, puluhan kelompok yang datang berkunjung dan saling sharing belajar peternakan kambing. Mantap. Ya, dari KTT, dari Berau, dari Malinau, dari Nunukan, Tarakan, dari Tarakan, hampir 1 kaltara sudah. Ya. dari Samarinda. Nah, bahkan dari Samarinda juga dari perusahaan migas datang karena mereka mau buat pola CSR di sana, belajar di sini. Ya, demikian. Salam peternakan, maju, mandiri, modern. Mantap. Tentunya sangat jarang sekali saya bisa melihat secara langsung di peternakan seperti ini ya, yang tentunya berada di Kalimantan Utara. Secara langsung mengambil indukannya dari sini tanpa dipungut biaya, dan kalaupun nanti kambingnya sudah beranak itu tinggal dibagi saja apabila itu beranak 2, jadi satu-satu begitu pemilik kambing pertama terus sama yang memelihara seperti itu Bang. Jadi sangat tertarik. To answer some questions inside. Tanyalah kohennya, kohennya rival dijual atau gimana? Dan biasanya kalau untuk kambing-kambing seperti ini seperti kambing etawa teman-teman. Nah, wow, luar biasa. Nih, wow, luar biasa. Nah, jadi kurang lebih 2 miliar bisa terciptalah seperti ini. Tentunya untuk kandangnya ini sudah memang sangat permanen dan memang sudah didesain secara matang betul. Kan bermasalah. Betul sekali. Terus reproduksinya tidak bagus. Contoh, reproduksi tidak bagus ya. Kambing tidak boleh inbreeding. Inbreeding, anak mengawini mamanya. Bapak Seperti mengawini anaknya. oh itu tidak boleh ya Pak ya? Jadi kawin saudara. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Oh. Karena itulah yang menyebabkan kesulitan beranak. Oh seperti siap. Setiap saya datang sini dia berdiri. Ya. Hah? Ini kambing kesayangan Bapak. Kalau Bapak sini. Wah, betul sekali ya Ayo Pak. cium manis. Ah. Waduh. Bisik-bisik dulu. Minta uang pasti itu. Nah ini jadi kalau di telinga ini ada tandanya agar tidak mengawini dari anakannya begitu ya, Pak, Pencatatan ya? memudahkan pencatatan. Betul luar biasa. Mas Bejo bisa naik sini, sini saya ambilkan. Hah? Naik sini. Saya takut dipatu Cium Pak. sama kambing dulu. Hah? Enggak dipatu ya Pak? Nah, inilah Mas Bejo dengan kambingnya nih. Sun dulu taruh pipinya di situ. Tapi kambing di sini enggak begitu. Enggak bau, apa-apa. Pak. Enggak bau ya? Enggak bau dia. Nah, dilepas saja tapi taruh muka di situ, taruh depan situ dia akan wah, Mas Bejo luar biasa. Ambung wedhus aku. Wedhus diambung wedhus. Enggak. Pak, memang kupingnya besar banget ya, Pak. Pak, kalau yang di sebelah situ dengan di sebelah sini apakah beda, Pak? Ini kambing. Beda, nanti kita jelaskan ini. Wah, luar Beda. biasa. Yung terus. Beda. Aduh. Ini kenapa kepalanya merah? Kenapa, Ini Pak? kenapa kepalanya merah? Kenapa, ini Pak? kenapa merah semua? Itu kenapa merah semua? Kalau ini hitam.
Oh, bisa Makanya di dijelaskan sini Pak? namanya kan crossbur. Crossbur. Berarti kalau hitam ini hasil dari persilangan F1 namanya. Perempuannya betinanya PE, peranakan Etawa dikawinkan sama bur yang full blood itu artinya murni. Sehingga mendapatkan ini sampel. Oh. Sampelnya crossbur. Oh, Pak, F1. apakah kedepannya tidak pengen seperti kayak Etawa, maksudnya Etawa satu pasang begitu Pak? Dari pihak kandang sini, apakah tidak mempunyai ketertarikan seperti itu Pak? Murni Etawa gitu. Murni Etawa. Karena tujuannya tadi untuk mendapatkan daging. Etawa itu kita lihat di pedesaan, bulunya tebal seperti pakai rok itu. Betul Pak. Tapi produksi atau prosentasi karkas dagingnya tuh dia sedikit di bawah. Sedikit ya Pak. Jadi Persis kalau kalau untuk di sapi itu antara sapi Bali dengan limusin simental. luar biasa. Nah itu dia. Nah seperti ini dadanya bidang. Postur tubuhnya itu kandungan yang maksudnya prosentasi karkas itu banyak lagi. Jadi daging melulu. Ini daging melulu. Betul Pak, betul Pak. Kalau yang kambing kacang tidak ada itunya. Tidak ada memang Pak. Tidak ada itunya. Tipis gini. Tipis ya Pak ya. Nah, Betul itu sekali. Makanya kambing pedaging. Untuk Betul. saat ini memang kambing pedaging yang istimewa. Pak, boleh dijelaskan lagi untuk mengenai di peternakan ini Pak. Tadi saya dengar-dengar dari pemilik kandang ini juga memberi peluang kepada warga-warga yang ingin berternak Pak. Ini boleh dijelaskan Pak? Gini, dari pemerintah ya. Betul Pak. Biasanya begini Mas Bejo. Setiap desa itu mempunyai kelompok tani ya. Betul. Jadi itu berdasarkan usulan kelompok. Dan sekarang pun pemerintah itu menertibkan kelompok tani. Betul. Artinya kelompok tani itu harus terdaftar di Simluk. Sistem penyuluhan itu dia mempunyai ID. Jadi anggota-anggota gelap itu kadang di pedesaan, mohon diluruskan, di pedesaan biasa di luar daripada kelompok, tapi misalnya tuh protes-protes dia tidak terdaftar di kelompok tani itu karena itu elektronik. Betul. Nah itu dia. Sesuai dengan usulan, sesuai dengan alokasi yang tersedia. Kalau dia ngusul ada pengadaan itu, entah itu dari kabupaten, provinsi atau pusat dapat. Contoh tahun ini tadi, Pak Sumari tadi kan itu ngusul, Pak Cagung ngusul. Tadi kita kebagian 50 ekor yang kambing di sini. Sudah disebar tahun ini tadi. Wah, boleh. Nah, jadi dimotori oleh Bulungan Mandiri Pam ini dengan kambing yang sama ini. Dan Luar sampai saat ini belum ada kematian. Luar Nah, biasa. kita mau adopsi cara gini ternyata benar. Yang sudah misalnya adalah mati 1-2 dalam 1-2 minggu Tuhan karena capek di jalan. Penanganannya. Berarti, mengapa kita tidak berguru ke sini? Saya yang 30 tahun saja saya berguru di sini. Luar biasa, betul Pak, betul. Artinya ilmu yang ada dipaskan dengan sini. Oh ternyata kalau akademik ya memang ternyata prakteknya ini yang benar. Setelah dipadukan ternyata dua ilmu itu salaman, cocok loh. Luar biasa. Sekian Mas Bejo ya. Mantap sih Bapak, penjelasannya sangat luar biasa. Jadi kita bisa tahu sebagai bagaimana sih cara berternak yang baik dengan Yang benar. baik. Ini mungkin bisa jadi jadi contoh buat para peternak di luar sana ya Pak ya. Terima kasih Tidak banyak Pak. mesti kandang begini, tidak Betul. mesti istilahnya mewah gini. Cara, pola beternak. Betul. Banyak di pedesaan sudah kita temui, mbahnya tua, kandangnya sederhana, ternaknya gemuk-gemuk. Itu hanya dia tahu pola beternak. Luar biasa. HP enggak bisa. Ngomong Indonesia pun kadang enggak bisa. Betul. Nah, jadi itu kita pelajari sosiologi sikap-sikap peternak kita tuh ternyata sama dengan di sini. Tapi dia secara tidak sadar dia sama dengan di sini. Nah, Luar biasa. Mantap Pak, sangat jelas sekali ini untuk dapat informasinya begitu Pak. Lain waktu kalaupun memang ada yang perlu kita bisa telepon-teleponan ya Pak ya. bisa. Siapa? Dengan senang hati. Siap, Artinya siap, Pak. ini gimana ya? Satu, selain tugas saya. Dua, paling tidak
memfasilitasi ke dinas. Luar biasa. Nah, makanya mungkin saya ditaruh di sini, kalau ada tamu tolong dipandukan. Semua untuk mendapatkan kebaikan kita, Mas Teguh ya. Mantap Pak. Makanya hari ini pertemuan Pandawa 5 ke sini sejarah. Luar biasa. Untuk Ini pun kedepannya. jadi sejarah juga bagi Kalau saya, cuma Pak. ada binaan peternak sampean, kita menyediakan obat cacing gratis. Siap Pak, siap. Vitamin, obat-obatan untuk peternak gratis. Siap. Mengapa ada dinas pertanian lewat bidang peternakan itu? Nah, itu untuk melayani masyarakat. Yang saat ini kita belum ketemu, tapi yang sudah ketemu ya sudah mendapatkan pelayanan. Luar biasa. Silakan Terima hubungi. kasih. Nanti Siap Pak, siap Pak. nomor saya disampaikan. Siap. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Oh, alhamdulillah. Jadi saya sudah mendapatkan penjelasan dari Bapak ataupun pemiliknya sedikit banyaknya. Dan di sini jenis kambingnya sangat luar biasa ya teman-temannya. Dan di sini membutuhkan bukan tidak sedikit untuk membuat seperti ini, tentunya banyak sekali modal. Oke, terima kasih banyak. Dipertemukan di video-video berikutnya. Ini belum sapi. Yang Oh. sapi ke sana. Ini baru beranak. Luar biasa. Perbedaannya kambing lokal dengan di sini yang sangat menjual. Kambing lokal berat lahir, bobot lahir setelah dia keluar dari perut ya, Betul. itu 2,5 sampai 3,2. Yang di sini yang paling besar itu 5,1. Artinya dari keluar perut saja sudah 5,1 kilo. Gimana pertumbuhannya adiknya itu? Betul sekali. Nah, Biasa. itu perbedaannya. Betul. Terima kasih banyak Pak. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi Pak. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Demikian itu video dari saya. Semoga kita dipertemukan di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.